Oke, kita langsung saja mulai teknik arsir. Kita mulai dari teknik arsir yang searah. Di sini saya akan menerapkan teknik arsir searah dengan arah yang diagonal, bukan vertikal ataupun horizontal. Kenapa saya memilih teknik arsir yang diagonal? Karena biasanya seorang tuh lebih nyaman ketika mengarsir secara diagonal karena menyesuaikan dengan posisi tangan kita. Nah, di sini saya memilih mengarsir di bagian kiri bawah karena saya menganggap cahaya akan datang dari sebelah kanan atas, sehingga bagian yang gelap itu terdapat pada bagian kiri bawah. Nah, caranya kita membuat arsiran perlahan, kemudian nanti kita tentukan bagian mana yang harus kita tebalkan, seperti itu. Di bagian outline kita bisa membuat garis agar arsirannya terlihat lebih rapi. Kemudian usahakan posisi pensil, kemudian posisi tangan itu jangan sampai terlalu miring dan jangan juga terlalu tegak karena itu akan mempengaruhi goresan kalian. Oke, jika dirasa sudah selesai, maka kita tentukan posisi bayangannya sesuai dengan arah datangnya cahaya. Dan bayangan selalu lebih gelap daripada arsiran yang ada pada benda tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan teknik arsir silang pada media dua dimensi ini, tepatnya pada objek lingkaran. Nah, awalnya kita bisa menentukan garisnya secara bebas, baik itu kita menggunakan arsir diagonal ataupun yang horizontal ataupun vertikal, itu terserah kita. Nah, di situ kita bisa menggabungkannya dengan teknik arsir yang lainnya yang arahnya berlawanan. Tujuannya kenapa ada teknik arsir silang? Karena sebagian orang ada yang belum bisa menekuk tangannya untuk mengarsir secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal, ataupun mengarsirnya secara searah. Teknik arsir silang ini itu digunakan untuk kenyamanan kita sendiri. Dari posisi mana agar gambar tersebut bisa tampak seperti berwujud tiga dimensi. Di sini kita menentukan bagian mana yang gelap. Karena saya menentukan arah datangnya cahaya itu dari atas, maka secara otomatis bagian benda yang paling gelap itu berada di bagian bawah. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan mencoba menerapkan teknik arsir kontur, di mana ketika kita proses mengarsirnya, kita mengikuti outline keluar dari bentuk benda. Jadi ngasihnya dengan tahapan seperti ini ya. Kita mulai mengarsirnya dari bagian pinggir, kemudian baru ke tengah. Kita ulangi garis-garis tersebut dari yang pertamanya renggang, akhirnya bisa menjadi rapat. Kemudian kita juga harus menentukan arah datangnya cahaya dari mana. Oke, kita perhatikan di sini perlahan-lahan kita sudah mulai membentuk dimensi dari gambar tersebut.
Kemudian kita tentukan arah bayangan sesuai dengan cahaya yang datang. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan teknik arsir acak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya teknik arsir acak ini tidak terpaku pada arah arsiran lurus ataupun arah arsiran silang, tapi itu sesuka kita bagaimana cara kita membuat garisnya. Yang penting tujuan akhirnya adalah bagaimana membentuk objek tersebut seakan-akan terbentuk atau berwujud 3 dimensi. Dan jangan lupa kita menentukan arah datangnya cahaya dan juga nanti jatuhnya bayangan berada di posisi mana. Karena hal tersebut juga menentukan benda tersebut tampak 3 dimensi atau tidak. Oke, buat kalian yang baru saja belajar mengarsir atau belajar menggambar, agar arsiran kita baik, maka kita terlebih dahulu belajar membuat gradasi arsir, yaitu dengan cara menentukan arsiran yang lebih gelap menuju ke arsiran yang lebih terang dengan menggunakan satu jenis pensil saja. Ini adalah contoh arsiran dari gelap menuju terang. Lebih lanjut akan saya bahas tentang gradasi teknik arsir di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara kita menentukan gelap terang pada objek lukis kita. Nah, saya sudah menyiapkan lingkaran seperti ini. Kita akan menentukan dari mana sumber cahaya dan juga bayangan di mana letak bayangan itu berada. Nah, kita tentukan saja cahayanya dari arah kanan. Otomatis lingkaran atau bola yang saya buat ini akan lebih terang di sisi kanan karena cahaya dari kanan. Karena itu kita arsir saja di sebelah kiri seperti ini, teman-teman. Nah, untuk layar pertama kita mengarsirnya tidak usah terlalu tekan. Seperti ini saja, ringan saja. Karena di layar keduanya nanti akan semakin tegas seperti ini. Saya menggunakan pensil EE dalam membuat tutorial ini. Cahaya dan bayangan akan memberi tampilan lebih realistik pada gambar kita. Semakin detail dan akurat cahaya dan bayangannya, gambar akan kelihatan semakin real, semakin realistik ya. Namun sebelum kita mendapatkan cahaya dan bayangan ini, kita harus menentukan di mana letak sumber cahaya dalam bidang gambar kita. Kalau misalkan bidang gambar kita atau objek gambar kita berupa foto, itu sudah jelas, sudah alami keadaan yang memberikan kesan gelap terang itu karena sudah ada matahari atau cahaya lampu. Kalau misalkan kita menggambar dengan imajinasi, nah kita juga perlu menentukan arah datangnya cahaya ini untuk membuat gambar kita lebih realistik, teman-teman. Nah, dalam menentukan bayangannya pun, bayangan di luar benda maksudnya, bayangan benda itu yang ada di luar benda tersebut, di backgroundnya, entah di lantai atau di temboknya, di backgroundnya, ini juga mengikuti paham seperti yang saya katakan tadi, dari mana arah cahaya itu, seperti yang saya contohkan ini. Nah, ada di bawahnya. Semakin dekat dengan benda tersebut, biasanya bayangan tersebut juga akan semakin kuat, semakin pekat ya. Jadi kita hanya perlu memberikan tekanan yang lebih kuat. Seperti itu. Ya,
Ya, kemudian di lingkaran kedua ini saya membuat sumber cahaya lebih dekat dengan posisi benda, posisi objek. Jadi bayangan yang dihasilkan pun itu akan berbeda. Kalau misalkan benda ini melayang seperti yang saya buat, ini bayangannya akan besar. Nah, seperti ini. Ini juga menganut paham perspektif. Nah, semakin dekat ini biasnya akan semakin besar. Nah, sama seperti tadi dalam membuat bayangannya, kita mengarsir ringan dulu untuk tahap pertama. Ini akan membuat kesan gradasi warna dan akan membuat kesan volume juga semakin tampak pada benda. Dalam membuat bayangannya itu sendiri pun agak berbeda dengan yang gambar satu tadi. Ini berpusat di tengah, ya, seperti ini. Sedangkan untuk objek yang ketiga, lingkaran yang ketiga, saya juga buat melayang. Hanya saja sumber cahaya saya buat agak jauh, tapi digambarkan dengan cahaya yang lebih besar seperti ini. Objek yang terkena bayangan pun sama seperti yang gambar kedua tadi, hanya saja nanti perbedaannya pada bayangan yang tercipta di lantai, di alasnya itu. Saya percepat videonya karena prosesnya juga sama dengan yang tadi, gelap terangnya dan juga cara menggores atau mengarsirnya, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke pembuatan bayangan yang ada di bawah. Nah, bayangan ini dibuat lebih kecil. Kenapa? Karena cahaya yang ada di atasnya itu lebih jauh dan objeknya pun melayang. Jadi ini benar-benar memusat, teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika suka, silahkan tinggalkan like, komen yang positif, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.